Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pada saat ini memasuki tahun pelajaran 2021-2022 dengan tema tahunan kita New Mind, New Hope. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua murid, Bapak Ibu guru, pegawai Madaniyah, dan anak-anak yang kami cintai. Pada tahun ajaran ini, bulan Mei 2021 yang lalu, kita Sekolah Madaniyah merencanakan untuk pembukaan sekolah sesuai dengan anjuran pemerintah. Namun beberapa hari terakhir, beberapa minggu terakhir, kita mendapatkan kabar bahwa terjadi gelombang kedua pandemi di Indonesia yang menyebabkan pada hari ini kita melaksanakan PPKM darurat atau apa yang kita sebut dengan pembatasan untuk kegiatan masyarakat. Kita harus mengikuti ini, kita harus mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah, karena ini yang kita percaya dan kita yakini sebagai solusi kita saat ini. Kami ingat ketika tahun 2020 lalu, di saat negara RRC mendapatkan wabah pertama kalinya, mereka kemudian pada bulan Januari 2020 membangun sebuah rumah sakit yang sangat besar sekali, Ho Seng San, rumah sakit yang didirikan khusus COVID, penanganan COVID-19. Rumah sakit ini didirikan hanya dalam waktu 8-10 hari, kemudian langsung digunakan, dengan menelan biaya sekitar 500 triliun rupiah. Dan yang unik lagi adalah rumah sakit ini kemudian dikelola dan dipimpin oleh tentara resmi dari pemerintahan RRC. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa menghadapi pandemi atau menghadapi situasi, kita memerlukan agility atau ketangkasan yang bisa diandalkan untuk menghadapi segala keadaan. Untuk itu, pertanyaannya selanjutnya adalah, apa yang penting untuk kita berikan kepada anak didik kita, pada anak-anak kita sebagai bekal mereka menghadapi kehidupan kelak di kemudian hari? Perubahan ini sangat cepat. Perubahan di dunia ini sekarang sangat cepat sekali terjadi. Seorang insinyur Amerika Serikat, Ken Olson, tahun 1977 pernah berkata, tidak mungkin ada alasan seseorang untuk memiliki komputer di rumahnya. Pada saat itu komputer berupa mesin yang beratnya itu mungkin lebih dari 1 ton. Tidak mungkin orang memiliki komputer di rumah. Tapi apa yang kita lihat pada saat ini, setiap orang sudah memiliki PC, memiliki laptop, memiliki gadget yang lebih kecil dari komputer generasi pertamanya. Perubahan sangat cepat, puluhan tahun, bahkan mungkin dalam hitungan belasan tahun itu berubah dengan cepat. Ketangkasan negara RRC dalam menangani pandemi pertama kali itu jadi pelajaran buat kita semua dalam mempersiapkan anak-anak kita. Perlu kita garis bawahi juga bahwa dunia akhir-akhir ini sedang bersaing, misalnya negara Amerika Serikat dengan negara RRC lagi, apa yang mereka persaingkan saat ini, yaitu memproduksi chip semikonduktor yang merupakan cikal bakal atau inti dari semua barang-barang elektronik, komputer, bahkan sampai kepada mobil listrik pun akan mengandalkan chip semikonduktor ini. Mereka berlomba-lomba untuk memproduksi dan mandiri memproduksi bahan baku tersebut. Nah, bagaimana dengan kita Indonesia? Apa yang akan kita persiapkan kepada anak didik kita? Pertama, dengan kecepatan yang sangat cepat sekali itu, dunia sekarang sangat tergantung kepada algoritma yang mengatur banyak kehidupan manusia, kemudian artificial intelligence yang sangat mempengaruhi perkembangan dunia saat ini. Kita lihat, anak-anak kita sekarang sudah memiliki gadget atau mungkin sudah mengakses gadget sebelum umur 4 tahun. Itu perlu kita perhatikan. Saat mereka menggunakan gadget, apa sih yang mereka akses? Sekolah sekarang sedang mengembangkan pembelajaran jarak jauh. Sedang mengembangkan bagaimana supaya anak-anak bisa belajar dari sekolah, dari rumah, atau dari manapun mereka berada. Nah, ini perlu kita perhatikan. Ketika anak-anak sudah berhadapan dengan gadget, dengan internet, dan sangat dekat sekali mereka dengan itu, apakah kita biarkan begitu saja? Tentu tidak. Orang tua, guru, bahkan anak sendiri harus kita berikan bekal yang cukup bagaimana memilah-milih informasi yang mereka dapatkan.
sebuah data yang beredar yang kita dapatkan tahun 1983, biaya marketing untuk anak-anak di negara Amerika Serikat itu sekitar 100 miliar dolar atau 1,5 triliun. Nah, kalau kita lihat tahun 2006, menurut data tersebut, 2006 bukan 2021. 2006 itu sudah menghabiskan 17 billion atau setara dengan 255 triliun, naik 17 kali lipat, hanya beberapa belas tahun saja. Nah, belum kita bicara tahun 2021 ini. Artinya apa? Sangat banyak sekali jebakan-jebakan atau hal-hal yang bisa mengalihkan perhatian anak-anak kita ketika mereka mengakses internet. Itu yang harus kita bekali. Kita harus bekali kepada anak-anak kita bagaimana memiliki internet literacy yang baik. Nah, Madania memiliki Departemen School Development and Quality Assurance. Di departemen itu kita selalu meningkatkan, kita mengelola kembali apa yang kita ajarkan kepada anak-anak. Kurikulum kita bahas, semasa PJJ ini, apa yang penting buat anak-anak, kita akan sarikan, akan kita pilihkan pelajaran-pelajaran yang memang penting untuk saat ini, memang penting untuk masa depan mereka, sehingga mereka bisa menghadapi tantangan dan bisa bersaing di dunia global nantinya. Jadi yang perlu kita tekankan adalah bagaimana supaya anak-anak kita bisa berkembang secara optimal dan kemampuannya bisa kita maksimalkan dengan adanya Madania. Sekali lagi, selamat datang kepada Bapak Ibu orang tua murid yang baru bergabung dengan Madania, dan juga selamat kepada Bapak Ibu orang tua murid yang sudah memilih Madania sebagai tempat pendidikan anak-anaknya. Semoga kita bersama, sekolah, orang tua, anak-anak sendiri, dan masyarakat serta bangsa Indonesia ini bisa memberikan contoh yang baik terhadap penyelenggaraan sebuah sekolah dan mengutamakan pendidikan dan perkembangan anak-anak kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu orang tua yang saya hormati, anak-anakku yang saya banggakan, selamat datang di tahun ajaran yang baru, yaitu tahun ajaran 2021-2022. Saat ini saya berada tepat di depan gedung primary, yaitu di lapangan baseball Sekolah Madania. Cuaca saat ini cerah sekali ya, matahari bersinar terang, burung-burung berkicauan, ada kupu-kupu berterbangan. Anak-anakku pasti sudah ingin untuk dapat berada di sini, dapat berlari, berolahraga, dan bermandikan matahari. Namun, kita semua harus bersabar karena kita harus menunggu situasi pandemik mereda agar kita bisa kembali dengan aman ke sekolah. Bapak dan Ibu, kita telah melaksanakan PJJ setahun yang lalu dengan baik. Terima kasih atas dukungan Bapak dan Ibu dan semua siswa di rumah. Untuk semakin menyempurnakan program pembelajaran kita, pada tahun ini kita meluncurkan program Self-Directed Learning, yaitu di mana siswa-siswi akan kita latih untuk menemukan strategi belajar yang paling baik untuk dirinya. Ia dapat kita bantu untuk mengenali tujuan-tujuan belajar, untuk apa dia belajar, cara dia belajar, dan bagaimana cara ia belajar dengan efektif. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian siswa-siswi kita di rumah. Program berikutnya adalah Indonesia 100%. Indonesia 100%. Kita akan mengajak anak didik kita untuk semakin mencintai Indonesia dari sejarahnya, budayanya. Bapak Ibu di rumah suatu waktu akan kita ajak juga untuk berkolaborasi, misalnya dengan membacakan kisah-kisah pahlawan untuk dapat diambil hikmahnya dan agar anak didik kita bisa lebih mengenal tokoh-tokoh pahlawan Indonesia. Selain juga kita akan memaksimalkan keterlibatan siswa untuk ikut serta dalam program-program budaya Nusantara di pelajaran-pelajaran di kelas.
Dalam upaya menyeimbangkan waktu screen time anak-anak, kita meluncurkan program Me Time. Nah, dalam rangka meningkatkan efektivitas Me Time, tahun ini kita mantapkan dengan program Genius Hour, yaitu siswa-siswi dapat mengaplikasikan student agency, mengatur waktu screen time-nya, dan menikmati kegiatan-kegiatan yang disukainya di rumah. Bapak dan Ibu juga akan kita undang untuk mengikuti berbagai workshop, misalnya workshop tentang cara mengajar matematika dan parenting workshop yang lain. Akhir kata dari saya, selamat datang kembali anak-anakku. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas dukungan dan kolaborasi kita. Kita doakan semoga anak-anak didik kita selalu mendapatkan yang terbaik dari Sekolah Madaniyah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat datang buat kepada seluruh orang tua dan wali murid, dan juga seluruh siswa dan siswi sekolah Madaniyah, terutama di secondary school ini di tahun ajaran yang baru, yaitu tahun ajaran 2021 dan 2022. Sebuah kebanggaan tersendiri untuk saya pribadi dan juga kami mewakili Dewan Guru dapat menyambut Bapak dan Ibu semuanya serta anak-anakku sekalian dalam tahun ajaran baru ini, di mana kedepannya kita akan bekerjasama dan berkolaborasi dalam mewujudkan visi dan misi pendidikan kita. Dan kami yakin Bapak dan Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini, maupun yang mungkin belum sempat hadir dalam sesi Welcome Day ini, pasti memiliki visi dan misi yang searah, seperti yang telah tercantum dalam visi dan misi Sekolah Madaniyah, yaitu A True Indonesian School for the Leader. Ya, kami yakin Bapak dan Ibu semuanya yang menitipkan anak-anaknya ke Sekolah Madaniyah ingin memiliki arahan yang sama seperti apa yang tercantum dalam visi dan misi Sekolah Madaniyah. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Harisko selaku School Director Sekolah Madaniyah, tahun ajaran ini Sekolah Madaniyah mengusung tema New Mind and New Hope. Sebuah frase yang mungkin cukup singkat, terdengar sangat catchy, ya, sebuah frase yang memang terdiri hanya dari 4 kata. Namun begitu, jika kita telah lebih dalam lagi, tema ini kaya akan banyak sekali makna. Kondisi saat ini di mana kita dihadapkan dengan tantangan yang luar biasa, yakni pandemi COVID-19, membuat kita harus berpikir dan berusaha ekstra keras dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Kita dituntut untuk bisa beradaptasi dengan cepat, mengingat situasi dan kondisi yang begitu cepat berubah pula, dan juga mungkin sulit diprediksikan. Ya, seperti tadi Pak Harisko sampaikan, di akhir tahun ajaran baru, di tahun ajaran kemarin kita sudah mempersiapkan yang mungkin Bapak Ibu yang lanjutan mengenal dengan kata BTS, ya, back to school. Tapi ternyata kondisi begitu berubah dengan cepatnya. Ya, namun begitu kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Untuk itu dibutuhkan sebuah spirit atau semangat dengan paradigma atau pikiran yang positif. Kita yakin di antara segala kesulitan pasti ada kemudahan. Dan di antara segala tantangan yang kita hadapi pasti ada harapan. Ya, karena dengan harapanlah kita tetap dapat bertahan hidup dan menjalani kehidupan ini dengan penuh makna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sejak tahun lalu seperti yang telah disampaikan oleh Pak Harisko juga dan juga Bu Desi, bahwa Sekolah Madaniyah telah menerapkan sebuah kerangka pembelajaran yang dikenal dengan nama Madaniyah Extended Classroom atau MEC. Ya, kerangka pembelajaran ini adalah salah satu cara Sekolah Madaniyah untuk menjawab tantangan pendidikan di abad ke-21 ini. Dengan MEC ini, kami berharap kita dapat menyiapkan generasi pembelajar yang tentunya siap untuk menghadapi tantangan di masa mereka nanti. Bukan masanya kita sekarang, tapi masa mereka nanti di masa yang akan datang. Untuk itu kami coba memperkaya para murid dengan bukan hanya dengan konten-konten pembelajaran yang memang dibutuhkan, tapi juga dengan life skill yang tentunya akan berperan penting dalam kehidupan mereka. Problem solving, communication, presentation, dan sebagainya. Nah, untuk itu dalam perjalanannya kami terus mengevaluasi pelaksanaan emisi ini dan terus menyempurnakannya. Pada tahun ajaran ini, seperti yang telah disampaikan Bu Desi juga, tadi sejalan dengan apa yang dijalankan di primary,
Dalam pelaksanaan misi ini kami mencoba dengan menambahkan konsep self-directed learning. Karena ini pembelajaran sepanjang hayat, jadi tidak hanya di primary saja, tapi juga untuk seluruh pendidikan yang ada di sekolah Madaniyah. Dengan konsep ini kami berharap kesadaran akan kebutuhan belajar dapat tumbuh dari internalisasi setiap murid. Dengan tumbuhnya internalisasi ini, maka nantinya akan tumbuh pula ownership atau rasa memiliki. Ya, ketika rasa memiliki itu telah hadir dalam diri setiap siswa, maka kita berharap mereka bisa bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran yang mereka lalui. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pendidikan adalah bentuk kolaborasi dan kerjasama antara sekolah dan juga orang tua, selain juga masyarakat. Untuk itu, kami berharap hal ini bisa kita sinergikan dan kita efektifkan. Tidak ada peranan yang lebih penting di antara satu dengan yang lainnya, karena setiap bagian memiliki peranan penting di bagian yang masing-masing. Demi terciptanya, ya tentu saja pendidikan untuk putra-putri kita yang optimal. Untuk itu, ya, kami sangat optimis ke depan dalam mewujudkan peran serta Bapak dan Ibu semua dalam mendukung proses pembelajaran putra-putri kita semuanya. Ya, terakhir, kembali saya ucapkan selamat datang di Sekolah Madaniyah, selamat datang di secondary school, selamat datang anak-anakku sekalian. Saya tak sabar untuk menyambut kalian di sekolah, walaupun halnya dalam format layar kaca. Ya, untuk itu saya ucapkan terima kasih. Mari kita bergandengan tangan, kita siapkan energi kita sama-sama, kita arahkan energi kita ke arah yang lebih positif, dan kita hadapi semua tantangan ke depan dengan penuh optimisme. Karena kita yakin kita punya harapan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.